Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sejenak setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah siang hari ini, kita luangkan waktu sekira 10 menit untuk bersama-sama tadabbur Al-Quran. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran juz 30 yang sudah kita kaji bersama. InsyaAllah siang hari ini sampai pada surat Al-Lahab. Al-Lahab, secara bahasa Al-Lahab itu artinya jangan diartikan sama seperti bahasa Indonesia lahap, ya, makan dengan lahap, bukan. Lahab itu bahasa Arab, artinya adalah api yang berkobar-kobar atau yang menyala-nyala, itu artinya lahap, ya, melahap apapun. Maksudnya adalah janji Allah kepada salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara paman-paman Rasulullah itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada paman Rasulullah yang baik, bahkan membantu dakwah Rasulullah sampai meninggal dunia. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Ini 2 paman Rasulullah yang menyayangi Rasulullah, membantu Rasulullah, menjaga Rasulullah, sampai dulu ikut berperang bersama dengan Rasulullah hingga meninggal dunia. Golongan yang kedua, paman Rasulullah yang hanya melindungi, hanya menyayangi tapi tidak mau ambil resiko. Siapa paman Rasulullah yang seperti ini? Namanya adalah Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Betapa sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah. Pasca ditinggal wafat ayahnya, ketika Rasulullah menjadi yatim, Abu Thalib lah yang mengasuh Rasulullah, yang mengasihi Rasulullah, mengajak Rasulullah kemana-mana, sampai waktu itu ke Syam dalam urusan berdagang dan lain sebagainya. Namun paman yang sangat menyayangi Rasulullah SAW ini meninggal dunia tetap dalam keadaan musyrik. Walaupun Rasulullah sudah berusaha mentalkin beliau, di ujung kehidupannya Rasulullah mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku yang akan menjamin engkau pasti masuk surga." Tidak susah sebetulnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku yang pasti akan menjamin engkau pasti masuk surga. Namun Allah berkehendak lain. Sampai meninggal dunia, Abu Thalib yang dahulu begitu mencintai Rasulullah belum juga mendapatkan hidayah. Namun Rasulullah berjanji bahwa Abu Thalib yang pada saat kelahiran Rasulullah SAW itu begitu bergembira, maka nanti di akhirat setiap hari Senin, khusus Abu Thalib ini, setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah. Namun seringan-ringan siksaan Abu Thalib, kata Nabi, bagaikan seseorang yang memakai sepatu atau memakai sandal made in neraka. Begitu sepatu sandal dipakai, maka seketika otaknya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan yang hanya akan dirasakan oleh Abu Thalib, bukan yang lain, bukan abu-abu yang lain. Hanya untuk Abu Thalib. Kenapa? Setiap hari Senin, khusus hari Senin, Abu Thalib ini siksaannya diringankan. Tapi seringan-ringannya siksaan neraka itu seperti kata Nabi, orang yang memakai terompahnya kemudian seketika otaknya mendidih. Kenapa hanya hari Senin? Dan kenapa hanya kepada Abu Thalib? Karena hanya Abu Thalib yang pada saat hari Senin begitu bergembira atas hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Atas kegembiraan itulah Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Thalib, sehingga nanti di neraka hari Senin, hari lahirnya Nabi, sepekan sekali itu siksaannya diringankan.
Maka mudah-mudahan kita jangankan ya masuk neraka, melihat saja jangan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kelompok yang ketiga, masih pamannya Rasulullah, sayang tidak, melindungi tidak, justru malah membenci Rasulullah, bahkan ada yang sering mencelakai Rasulullah, menyakiti Rasulullah, memprovokasi orang-orang sekitar untuk membenci Rasulullah dan memberikan semacam hadiah atau memberikan upeti bagi siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menghalangi dakwah Muhammad, maka dia mendapatkan hadiah. Nah, yang kita bahas secara khusus yang hari ini, bahkan paman Nabi itu menjadi sebab turunnya satu surat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu Abu Lahab. Ada dua paman Rasulullah yang terancam masuk neraka walaupun orangnya masih hidup. Yang pertama adalah Abu Jahal, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dulu Rasulullah berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah, tapi tidak untuk semuanya. Dahulu Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar ini. Jadi Bapak Ibu boleh berdoa, misalnya mohon maaf kalau ada yang keluarganya masih non muslim, saudaranya ada yang non muslim, boleh berdoa, gak usah terang-terangan, sembunyi-sembunyi saja. Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya salah seorang di antara dua Umar. Dulu di masa Rasulullah hidup itu ada dua orang namanya sama-sama Umar. Yang pertama Amr bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya Rasulullah SAW dikabulkan, tapi tidak untuk dua-duanya. Karena Rasulullah mintanya, ya Allah, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Coba kalau Rasulullah berdoa dua-duanya, mungkin dikabulkan oleh Allah. Hati-hati jangan kalau berdoa jangan sampai salah nyebut ya. Minta satu dikasih satu. Rasulullah berdoa salah satu di antara dua Umar. Tapi yang dipilih oleh Allah bukan pamannya. Yang dipilih oleh Allah justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal saat itu Umar bin Khattab itu sudah membawa pedangnya ingin mendatangi Rasulullah untuk membunuh beliau. Tapi yang namanya jalan hidayah itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Berkat doa Rasulullah, Umar bin Khattab masuk Islam. Sedangkan paman beliau Amr bin Hisham atau Abu Jahal tetap dalam kekufuran. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Lahab ini, ketika saat itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat ini, Rasulullah mengumpulkan para kabilah, Bani Fihir termasuk Bani Kinanah, semua dikumpulkan. Artinya apa? Rasulullah itu sebetulnya masih sangat dipercaya. Karena bahkan sebelum Rasulullah menjadi nabi, beliau sudah dijuluki, sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya. Ya kan, kalau pegawai pajak ini Al-Amin semua, nggak ada KPK, aman gitu. Al-Amin. Sebelum Rasulullah masuk Islam, gelarnya Al-Amin. Semua percaya kepada Rasulullah, semua sampai menitipkan segala sesuatunya kepada Nabi tanpa ada kekhawatiran barangnya hilang, barang titipannya raib. Enggak. Nabi sangat amanah, Nabi sangat bisa dipercaya. Maka walaupun ada yang membenci Rasulullah, ada yang tidak suka dengan Rasulullah, tapi Rasulullah itu kalau ngirim undangan pasti semua datang. Hebatnya di situ. Kalau kita kan ngirim undangan belum tentu orang datang. Sopo sing ngundang kan gitu. Nabi itu kalau ngirim undangan semua datang. Bahkan spontanitas seketika. Tiba-tiba saat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan, kayak naik mimbar ini. Biasanya via WA, Japri, sekarang naik mimbar. Rasulullah waktu itu, Bapak Ibu kalau umrah atau haji, pada saat sa'i itu kan naik bukit tuh. Dimulai dari mana dulu? Marwah atau Safa? Safa atau Marwah? Safa ya. Ini kalau udah siang udah mulai lemah ini. Dimulai dari Safa dulu, baru ke Marwah. Dulu Rasulullah naik bukit Safa. Di atas bukit Safa itu kemudian Rasulullah mengirimkan undangan. Kalau sekarang mungkin di miss call gitu ya.
Saat itu Rasulullah memanggil, wahai Bani Fihir, wahai kabilah Kinanah, semua orang kampung kumpul semua, termasuk para pembesar-pembesar kafir Quraisy kumpul. Mereka menyangka Rasulullah saat itu ingin menyampaikan urusan yang sangat urgent, yang sangat penting, atau bahkan mungkin ada masalah-masalah pokok yang ingin mereka dengar. Setelah mereka berkumpul, lalu Rasulullah SAW ditanya oleh para kabilah, ketua-ketua kabilah, karena mereka itu saking antusiasnya dengan Rasulullah, kalau seandainya tidak bisa hadir, mereka akan ngirim utusan untuk hadir. Misalnya bapaknya yang nggak bisa datang, bapaknya minta anaknya yang datang untuk mewakili. Saking dipercayanya Rasulullah. Namun begitu mereka sudah berkumpul, padahal dari rumah mereka beranggapan pasti ini ada masalah yang sangat besar, ini ada urusan penting atau mungkin ada bagi-bagi apa gitu. Ternyata begitu mereka sudah berkumpul jauh-jauh dari rumahnya, jalan kaki berkumpul, ternyata Rasulullah SAW saat itu mendakwahi mereka. Kata Rasulullah, wahai Bani Kinanah, wahai Bani Nadir dan seterusnya, ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini memerintahkan kalian agar kalian berbuat baik terhadap sesama, amar ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintahnya dan seterusnya. Tiba-tiba di tengah Rasulullah ngomong seperti ini, pamannya Rasulullah sendiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Alah, cuma kayak gini kamu ngumpulkan kami wahai Muhammad gitu. Dikira urusan penting yang ingin mereka dengarkan, ternyata Rasulullah ceramah di hadapan mereka. Dan terutama Abu Lahab inilah yang memprovokasi semua yang datang untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Kata Abu Lahab, nggak penting belas ya. Apa yang mereka dengar dari Rasulullah ternyata menurut mereka itu tidak penting, padahal yang disampaikan Rasulullah adalah Al-Quran. Maka hati-hati ya. Di dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan bahwa Nabi, Rasul pasti ada ujiannya. Kalau ada Nabi, ada Rasul atau kiai, ulama kok nggak ada ujiannya, patut dipertanyakan ya gelar kenabiannya. Nabi dari dulu sampai Nabi Muhammad pasti ada musuhnya, pasti ada yang menghalanginya, dan penghalang paling besar itu justru berasal dari internal keluarganya. Nabi Lut, siapa penghalangnya? Istrinya. Nabi Ibrahim, bapaknya. Nabi Nuh, anaknya. Nabi Muhammad dari paman-pamannya sendiri, karena beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bahkan orang yang seharusnya melindungi Rasulullah, orang yang menjaga Rasulullah, justru malah menyakiti Rasulullah SAW. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan menurunkan surat Al-Lahab ini, disampaikan oleh Rasulullah langsung di hadapan pamannya Abu Lahab beserta istrinya. Biasanya kalau ada satu keluarga itu tidak semuanya kompak dalam satu kebaikan atau satu keburukan, karena memang kita hidup ini diuji oleh Allah. Ada satu keluarga yang suaminya bagus, akhlaknya baik, rajin ibadah, tapi sebaliknya dengan istrinya. Juga sebaliknya, ada yang istrinya sholihah, istrinya rajin ibadah, suaminya sebaliknya. Atau kalau baik bareng jarang. Tapi ini luar biasa. Suaminya Abu Jahal dan istrinya bersatu padu merencanakan sebuah skenario, bukan skenario bohong ya kayak yang sekarang lagi viral, bukan. Jadi membuat sebuah rencana yang untuk menjatuhkan atau menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Orang yang tadinya baik-baik dengan Rasulullah jadi benci dengan Rasulullah. Orang yang tadinya dekat dengan Rasulullah jadi jauh dengan Rasulullah. Orang yang tadinya mencintai Rasulullah jadi membenci Rasulullah. Itu gara-gara pasangan suami istri ini. Bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya. Maka satu-satunya paman Rasulullah yang masih hidup
tapi sudah diancam dimasukkan ke dalam neraka itu adalah Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bahas satu ayat saja di dalam surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Tabbat, telah binasa. Tabbat itu artinya telah binasa. Yada, kedua tangan Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab, wa tabb, dan sungguh benar-benar binasa. Tangan itu merupakan kiasan dari seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya tangannya yang dimaksud yang binasa, kepalanya utuh, kakinya utuh, bukan itu. Tangan itu menunjukkan satu kesatuan atau bermakna sebuah perbuatan. Akibat dari perbuatan yang dia lakukan, dia mendapatkan ancaman dari Allah, sebuah kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan nanti di akhirat, tapi kebinasaan sejak masih di dunia. Karirnya hancur, hartanya binasa, keluarganya berantakan, habis seketika. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dia pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan ancaman seperti ini. Dan ini berlaku bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tabb, telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma'aghna, maka tidak akan mencukupi, tidak akan pernah bisa melindungi, tidak akan pernah bisa menyelamatkan anhu darinya, maluhu, harta bendanya, walaupun dia dulu orang yang kaya raya, walaupun dia dulu segala-galanya bisa dibeli dengan hartanya, tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Wama kasab, dan juga apa yang dia perbuat, perbuatannya, perilakunya tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dia dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang keponakan mau bicara kepada pamannya, takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak enakan. Kalau ke orang lain mungkin biasa, tapi kalau kita ngomong ke orang terdekat itu kan gimana gitu. Kalau ke orang lain mungkin bisa nih ceplas-ceplos, tapi kalau ke keluarganya sendiri, orang dekatnya sendiri, kadang kiku atau bahkan takut. Itu yang dialami Rasulullah. Tapi karena ini adalah firman Allah, ayat Allah, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Lahab dan didengar serta disaksikan oleh semua masyarakat yang ada yang sedang berkumpul saat itu. Kayak misalnya kemarin pas tirakatan ngumpul semua satu kampung, terus ngomong yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan keluarganya sendiri. Wah, itu apa tidak tambah nesu, tidak tambah marah Abu Lahab? Iya, Abu Lahab tambah marah. Dan memang inilah yang Allah titahkan kepada Abu Lahab sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup saat itu. Tidak peduli dia pamannya atau siapapun, siapapun yang menghina Rasulullah maka akan dihinakan oleh Allah. Siapapun yang menyakiti Rasulullah pasti akan diancam oleh Allah, disiksa oleh Allah. Bahkan hartanya, perbuatannya tidak akan dapat menyelamatkan dia dari sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka dzata lahabin, yang memiliki api yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, sementara istrinya juga hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Ada yang menafsirkan maksudnya membawa kayu bakar itu adalah memprovokasi. Dulu kan kayu bakar, kalau sekarang namanya kompor ya. Kompor gitu. Kompor itu bukan bawa kompor kemana-mana, bukan, tapi yang menyulut ya, memprovokasi, yang membakar amarah orang-orang yang ada di sekitarnya. Istri suami bersekongkol untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang memaknai makna sesungguhnya memang profesi istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil itu adalah tukang
mencari kayu ya, tapi yo kadang nggak masuk akal, dia orang kaya raya kok, tinggal nyuruh pembantunya saja bisa. Kecuali kalau dia orang miskin, mungkin ke hutan nyari kayu, dipanggul, dibawa pulang terus untuk masak. Tapi kan Abu Jahal ini orang kaya raya, tinggal beli orang, nyuruh orang, bahkan tinggal makan, tidak perlu repot-repot masak, bisa. Maka sebagian besar mufasir mengartikan bahwa yang dimaksud dengan hammalatul hatab ini bukan makna yang sesungguhnya memanggul, menyunggi atau membawa kayu bakar, tapi maksudnya adalah kemana-mana dia memprovokasi, mengadu domba atau an-namimah orang-orang yang baik, mempengaruhi orang-orang yang baik untuk menjadi jahat. Ternyata ada ya orang seperti ini, nggak kaget kita. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, dalam lilitan lehernya, hablum mim masad, ada tali yang masad, terpintal atau yang terikat ya, seperti tali tampar itu, yang ditaruh di leher atau pundaknya untuk dijadikan pengait kayu yang diangkat biar tidak rontok atau biar tidak jatuh. Jadi seperti itu profesi istrinya Abu Lahab atau Ummu Jamil. Tapi maksudnya adalah dia berusaha mengemas provokasinya itu sedemikian rupa sampai benar-benar sempurna, sehingga orang yang baik terprovokasi menjadi tidak baik, sehingga membenci Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya banyak sekali orang-orang yang tidak tahu menahu jadi ikut-ikutan membenci Rasulullah gara-gara provokasi keluarga Abu Lahab ini. Maka ini sebagai pelajaran yang sangat berharga, jangan sampai keluarga kita memiliki karakter seperti ini. Justru seharusnya saling ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan, saling tolong menolong dalam ibadah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sampai saling tolong menolongnya, kekuatannya, potensinya, hartanya, jabatannya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tafsir singkat surat Al-Lahab ini bermanfaat bagi kita, sebuah keluarga yang menjadi ibrah, pelajaran yang sangat berharga agar Allah jauhkan dari keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.